Halo Sobat iDuit, apa kabar? Sudah bisa merencanakan dengan baik kan pinjaman kamu berkat video-video sebelumnya? Nah, hari ini kita mau belajar hal yang berbeda nih, yaitu 9 hal yang harus kamu lakukan supaya permohonan pinjaman kamu ditolak. Aneh ya? Tapi seorang bijak pernah bilang, melalui kegagalanlah kita belajar. Nah, kita mau belajar juga dari kegagalan, walaupun kegagalan orang lain. Mendingan kan? Lebih baik. Tapi sebelumnya pasti dong kamu klik subscribe dan bell ya. Serta segera share sama keluarga dan teman-teman yang mungkin sempat mengalami penolakan pahit ini. Siapa tahu mereka bisa belajar dari video ini supaya nggak ditolak 8 kali lagi. Cukup sekali saja. Langsung aja. Tips yang pertama, tidak memenuhi syarat dasar. Beberapa syarat dasar itu benar-benar dasar. Misalnya usia minimum dan maksimal. Kalau usia kamu di bawah atau di atas usia yang sudah ditetapkan, tanpa babi bu permohonan kredit kamu sudah pasti ditolak. Syarat dasar lainnya adalah kamu tidak mencantumkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, misalnya KTP. Begitu syarat yang tercantum tidak dipenuhi, kreditur langsung akan membuang permohonan kamu. Tips 2, dokumen atau informasi yang diberikan tidak dapat diverifikasi atau ketahuan palsu. Yang paling sering dilakukan adalah dokumen slip gaji, yaitu untuk menaikkan jumlah pendapatan kamu. Kalau ketahuan dokumen slip gaji itu palsu, permohonan kamu sudah langsung pasti akan coret. 3, kamu nggak bisa dihubungi. Bank pada khususnya sangat sensi kalau yang mau minjam nggak bisa dihubungi. Mereka ingin mendengar bagaimana si pemohon menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan. Cara langsung itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk memverifikasi dokumen yang mereka terima. 4, referensi kamu nggak bisa dihubungi. Nah, kan kamu pasti dimintai referensi nih, yaitu cantumkan anggota keluarga yang tidak serumah atau orang yang dapat memberikan referensi untuk kamu. Pastikan kamu memberitahu orang tersebut bahwa kamu sudah menjadikannya referensi. Ingetin orang itu untuk mengangkat telepon dari bank atau aplikasi kredit. Kasih izin kepada orang itu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kasih tahu ya, seringkali ada orang yang ragu-ragu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang buat mereka rahasia atau bukan pada tempatnya untuk mereka menjawab pertanyaan itu. Jadi berikan izin secara clear, secara jelas, secara eksplisit kepada mereka untuk menjawab apapun yang ditanyakan orang bank atau orang aplikasi kredit. 5, tempat bekerja atau tempat usaha nggak bisa dihubungi atau nggak jelas atau nggak bisa dikonfirmasi. Ini sama halnya dengan referensi, malahan lebih penting lagi. Pastikan pejabat yang berwenang untuk urusan sumber daya manusia di tempat usaha kamu tahu kalau kamu sedang dalam proses permohonan pinjaman. Pastikan informasi yang kamu serahkan sama dengan informasi yang dimiliki oleh pejabat SDM kantor kamu. 6, catatan buruk di tempat lain atau kamu sudah di blacklist. Kalau kamu pernah gagal bayar di tempat lain, maka kemungkinan penolakan akan disebabkan oleh catatan itu. Hal ini terutama sekali untuk permohonan kredit ke bank. 7, penghasilan terlalu kecil dibandingkan pembayaran yang harus dilakukan. Nah, seharusnya sih hal ini nggak jadi masalah lagi kalau kamu sudah menonton video-video dan melakukannya sesuai dengan video-video itu untuk mengelola utang. Jadi semoga kalau kamu ditolak bukan karena hal ini ya. 8, pola penggunaan dan pembayaran kartu kredit yang kurang baik. Ini juga biasanya dilakukan oleh bank karena aplikasi kredit online kan nggak memiliki akses kepada hal ini.
Bank dapat melihat riwayat pola penggunaan dan pembayaran kartu kredit kamu. Pola ini digunakannya sebagai informasi untuk mengetahui bagaimana pemohon mengatur keuangannya. Serem kan? 9. Nggak punya kartu kredit. Nggak punya kartu kredit juga bisa jadi salah satu alasan penolakan. Hal ini khususnya terjadi pada aplikasi kredit online. Kenapa begitu? Bank pemberi kartu kredit itu harus mengadakan pemeriksaan menyeluruh terhadap pemohon kartu kredit. Faktor-faktor yang membuat kartu kredit itu disetujui apa tidak, itu kurang lebih sama dengan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam suatu pinjaman, permohonan pinjaman. Jadi bagi aplikasi kredit online, fakta bahwa bank sudah menyetujui permohonan kredit online dapat menjadi petunjuk kalau si pemohon itu cukup kredibel. Nah, udah tahu kan tips-tips menggagalkan permohonan pinjaman kamu? Silahkan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa share informasi ini ke keluarga dan teman-teman kamu. Berbagi itu penting, apalagi di hidup normal baru ini. Subscribe, klik bell, share, komen kalau ada pertanyaan atau ide-ide untuk tema video lainnya yang berguna untuk mengelola keuangan kamu. Sampai jumpa lagi.